Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang karir, Ibu Bapak, mahasiswa UT, mahasiswa Tuton, mata kuliah karir yang saya hormati, yang saya cintai. Semoga tetap dalam kondisi semangat, sehat walafiat ya. Video kali ini saya akan share tentang strategi menyusun atau membuat citasi atau daftar pustaka. Video sebelumnya teman-teman mungkin sudah melihat atau sudah menonton apa itu citasi ya. Apa urgensinya dalam penulisan karya ilmiah kita? Kenapa kok jadi penting? Kenapa kok repot kita harus membahas citasi kan gitu ya? Nah, saat ini saya akan tampilkan beberapa hal cara membuat citasi. Cara praktis tentu saja ya, cara cepat. Karena kalau teman-teman membaca teori, rasanya pusing gitu ya. Jadi saya sampaikan tips sederhana saja. Tapi setelah ini, tentu saja teman-teman para pejuang karir harus tetap membaca teori aslinya ya, materi asli yang sudah di-share di kelas tutor kita, juga materi lainnya yang ditemukan di buku panduan atau di modul ya, gitu. Apa itu strategi penyusunan karya ilmiah? Strategi penyusunan daftar pustaka, saya akan share. Seperti yang sudah kemarin dipahami ya, bahwa citasi itu adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sumber informasi lainnya ya. Kemudian mengumpulkan dari berbagai sumber, petikan nukilan, pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di karya ilmiah kita. Ya. Nah, pertama yang harus difahami terkait proses penyusunan atau pembuatan daftar pustaka adalah anatomi citasi. Ya. Pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan sedikit ya, saya jelaskan lagi sekarang. Dalam anatomi citasi, kalau teman-teman mendengar anatomi itu kesannya kayak pelajaran IPA gitu ya, biologi waktu kita di SMP atau SMA ya. Nah, ternyata citasi atau daftar pustaka juga ada anatominya ya. Apakah itu? Apa saja? Yaitu pertama adalah adanya pengarang ya. Kalau di style APA, pengarang ini dibalik ya. Jadi misalnya apa ya? Ya ini kita baca aja di sini ya. Hok D itu berarti nama pertama itu D-nya, misalnya D-nya apa gitu. Kemudian Hok. Atau misalnya yang gampang aja, Dedi Mulyana gitu ya. Pak Dedi Mulyana ini adalah dosen saya di Vkom Unpad ya, guru besar ilmu komunikasi. Dedi Mulyana itu kata nama awalnya Dedi, nama keduanya nama panjang Mulyana. Berarti kalau ditulis dalam bentuk EPE jadi Mulyana, D gitu ya. Kemudian ketika ada dua pengarang maka dan-nya pakai tanda gitu ya, bukan DAN, bukan, tapi pakai tanda kode apa itu namanya ya, itu tanda itu seperti yang terlihat di layar. Lalu titik dan lalu tahun terbit. Kemudian titik diikuti dengan judul, ditulis miring ya. Lalu diikuti dengan kota terbit dan diikuti oleh penerbit, nama penerbitnya. Kemudian ini kalau sumbernya bersumber dari jurnal fisik ya. Autor, pengarangnya sama dibalik juga. Dedi Mulyana berarti Mulyana, D gitu ya. Kemudian tanggal terbit, judul artikel dan judul jurnal. Ini kalau di jurnal itu ada dua, ada judul artikelnya, kemudian judul jurnalnya. Kemudian diikuti dengan volume, isu, dan halaman. Nah, untuk penulisan, judul artikel itu biasa, tapi kalau untuk judul jurnal itu dimiringkan. Nah, ini adalah anatomi citasi sumber dari website. Sekali lagi ini untuk konteks stylenya EPA ya. Ada judul, kemudian tanggal publish-nya, kemudian retrieve from, diambil dari mana? Tuliskan alamat URL-nya ya. Nah, kemudian ini adalah
yang harus teman-teman para pejuang karya pahami, yaitu adanya index citation dan reference list atau daftar pustaka kita nyebutnya ya. Nah, dalam penulisan daftar pustaka citasi ini tuh selalu ada dua berpasangan gitu. Ada index citation dan reference list. Jadi kalau teman-teman para pejuang karya hanya menuliskan index citation saja, itu nggak sah. Nanti kalau dicek sama Turnitin atau sama cek plagiat yang lain, cek similarity yang lain, itu akan terbacanya ya plagiat gitu ya, terbacanya sama dengan similar dengan konten yang mana gitu ya, dan itu akan menambah persentase similarity-nya ya. Begitu pula sebaliknya, teman-teman hanya menuliskan daftar pustakanya saja, tidak menulis index citation, sama juga gitu. Jadi dua-duanya harus ada. Nah, itu kemudian strateginya gimana, Bu? Misalnya untuk menulis daftar pustaka ini. Nah, pertama adalah pahami anatomi bukunya. Ya, kalau teman-teman lihat buku, ini buku ya. Nah, di buku ini nanti teman-teman akan melihat ini halaman cover. Kelihatan nggak? Nah, ini cover ya. Kemudian nanti ada halaman judul, ya, halaman judul. Kemudian di belakang halaman judul itu ada halaman copyright. Nah, yang gini. Ya. Nah, ketika menuliskan nama pengarang atau data bibliografi lainnya, teman-teman usahakan melihatnya di halaman copyright yang barusan ya, jangan di halaman judul. Karena seringkali halaman judul itu bisa menipu. Atau kadang terlalu banyak redaksi sehingga ini judul intinya mana, anak judulnya mana yang duluan gitu ya. Nah, itu jadi banyak yang suka terjebak dengan halaman judul. Ya, makanya lihatnya selalu di halaman copyright. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan itu jenis sumber informasinya bentuknya apa sih? Apa buku? Bukunya apa? Teks atau online atau e-book ya. Terus kemudian apakah jurnal fisik atau jurnal elektronik, e-jurnal. Kemudian kalau website atau misalnya database gitu ya, apa namanya e-jurnal di dalam database atau dalam e-jurnalnya, atau situs berita online misalnya. Nah, itu juga tipe-tipe sumber informasi itu akan membedakan penulisan daftar pustakanya. Style apapun itu akan berbeda gitu antara sumber informasi yang bentuknya buku, misalnya ya, jurnal atau situs berita online atau buku fisik atau buku elektronik dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ini sumber informasinya bentuknya apa. Ya. Yang berikutnya adalah pahami unsur-unsur citasinya. Unsur citasi itu apa? Yang tadi itu, yang di anatomi citasi ya. Harus ada apa? Pertama, pengarangnya, cari pengarangnya. Kemudian tahun terbit, kemudian alamat websitenya kalau dari website, kalau dari fisik tentu saja nama penerbit, kota terbit, ya tahun terbit. Kalau dari website tanggal akses mungkin gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pahami style citasi sesuai bidang kajian. Nah ini juga harus hati-hati ya. Teman-teman di prodi ilmu perpustakaan dan sains informasi itu sudah jelas stylenya adalah APA. Mungkin teman-teman di prodi lain bisa berbeda gitu ya, atau konteksnya misalnya teman-teman mau menulis karya ilmiah kemudian dipublish, submit ke jurnal tertentu, itu bisa berbeda-beda tergantung jurnalnya ya. Tiap jurnal itu punya style tertentu, ketentuan tertentu, style apa yang dipakai untuk citasinya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selalu tuliskan tadi pasangan index citation dan reference list tadi ya. Jadi selalu itu berpasangan. Jangan sampai index citation itu sendirian, daftar pustakanya kelupaan, referensinya kelupaan gitu, atau sebaliknya. Referensinya di daftar pustaka di halaman akhir ada banyak banget gitu ya. Tapi index citation-nya nggak ada. Jadi yang dikutip yang mana? Kan gitu. Redaksi banyak. Itu mana?
nggak bisa dibedakan mana kutipan dari sumber informasinya, mana yang pendapatnya si pengarang sendiri gitu ya. Nah, berikutnya adalah pahami reference management tools. Jadi ada namanya reference management tools. Di sini Ibu mencontohkan Mendeley ya yang sering dipakai. Apakah itu? Nah, nanti kita bahas suatu saat ya tentang reference management tools atau Mendeley. Nah, jadi tadi teman-teman sudah mendengar bahwa dalam anatomi citasi itu kan ada pengarang, tahun terbit, judul, dan sebagainya. Dan itu dipisahkan oleh tanda baca yang tertentu. Ya, ada yang kurung buka, kurung tutup, titik, kemudian spasi, dan sebagainya. Nah, itu kalau dihafalkan kan, aduh, gitu ya. Harus ngapalin yang ecek-ecek kayak gitu ya. Nah, teman-teman nggak harus menghafal itu. Saat ini sudah banyak terdapat reference management tools yang bisa membantu teman-teman para pejuang karya untuk menyusun daftar pusaka, menyusun secara otomatis. Gitu. Ya. Silakan untuk sementara mungkin reference management tools atau Mendeley ya, mewakili reference management tools yang saat ini banyak dipakai. Bisa teman-teman pejuang karya cari di internet ya, banyak. Demikian strategi untuk menulis daftar pustaka. Kita akan ketemu di video yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.